Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani, NIM L0211911047, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, salah satu peserta mata kuliah Ekotoksikologi Akuatik. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu meresume jurnal. Langsung saja, jurnal yang saya ambil yaitu pengujian toksisitas limbah pelumas terhadap ikan mas atau Cyprinus carpio. Pendahuluan, limbah pelumas adalah hasil dari pemanfaatan minyak pelumas atau oli dalam proses industri jasa pelayaran yang termasuk dalam kategori limbah B3 karena kombinasi kandungan hidrokarbon, logam, dan bahan pengotor lain di dalamnya. Pembuangan langsung limbah ke dalam badan air akan dapat mengakibatkan menipisnya kadar oksigen terlalut, meningkatkan kekeruhan, menimbulkan rasa yang menyengat pada jaringan yang dirasuki, perubahan perilaku biota, rangsangan metabolik maupun pertumbuhan menjadi terhambat, kematian pada larva dan bayi yang peka. Dua hal yang sering menjadi pertanyaan yaitu, apakah limbah pelumas ini mempunyai daya toksik yang lebih tinggi dari minyak pelumas sendiri, dan apakah metode yang bisa digunakan untuk menguji tingkat toksisitasnya. Meningkat substansi tersebut adalah lipofilik. Pengamatannya berkaitan dengan tingkat kematian, perubahan struktural maupun fungsional biota uji yang digunakan atau uji hepatologi yaitu ikan mas atau carpio. Metode penelitian yang pertama, persiapan air pengencer dan sampel limbah pelumas. Persiapan uji dilakukan dengan melakukan analisis terhadap air PDAM yang digunakan sebagai pengencer dalam proses pengujian ikan, analisis limbah pelumas dan minyak pelumas. Aklimatisasi. Tahap aklimatisasi ini merupakan tahap pengkondisian ikan uji dengan air PDAM pengencer dilakukan selama 7 hari serta dicermati nilai suhu, pH, dan DO yang terjadi. Yang ketiga yaitu biota uji ikan mas atau Cyprinus carpio. Ikan mas dipilih sebagai biota uji toksisitas dalam penelitian karena yang pertama tersedia dalam ukuran dan jumlah yang bervariasi serta dapat hidup sepanjang tahun, mudah didapatkan dan harganya murah, mudah dikembangbiakkan dalam skala laboratorium, berukuran relatif kecil, memiliki sensitivitas oksigen terlarut yang tinggi, dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Yang keempat yaitu uji histopatologi insang. Dilakukan dengan mengamati kerusakan insang pada tahap lamella hiperplasia, yaitu terjadi penambahan jumlah sel yang berawal dari lamella primer, berpindah dan menumpuk pada lamella sekunder, penambahan jumlah satu macam atau bermacam-macam sel yang lain, diamati secara mudah di bawah mikroskop dengan cara membandingkannya dengan insang ikan pada kondisi normal. Sampel insang yang diamati sebelumnya dicuci dan dengan garam buffer formalin dan kemudian dibuatkan preparat untuk diamati secara mikroskopis. Pengamatan dilakukan di Laboratorium Mikroteknik Biologi Unair. Hasil dan pembahasan yaitu pada uji toksisitas awal atau range finding test. Uji tahap awal toksisitas adalah uji toksisitas pencarian konsentrasi toksikan. Kisaran konsentrasi toksikan pada uji toksisitas pada awalnya adalah 0%, 10%, 30%, 50%, 70%, dan 90% dari volume toksikan. Karena belum menemukan kisaran yang cocok, maka dilakukan uji toksisitas pencarian kisaran kedua. Pada uji toksisitas kedua, pencarian kisaran diulang dengan konsentrasi toksisan yang lebih kecil, yaitu 0%, 50%, 55%, 60%, 65%, dan 67,5% untuk limbah pelumas, dan 60%, 65%, 70%, 75%, dan 80% untuk minyak pelumas. Selama pengujian dilakukan aerasi untuk menghindarkan kematian ikan akibat kekurangan oksigen, dan kondisi ikan mas dalam setiap wadah toksitan diamati secara dianalisis suhu, pH, dan DO. Hasil analisis respon kematian ikan tahap uji toksisitas kisaran kedua ini dapat dilihat pada gambar 1. Kematian ikan dapat disebabkan karena sifat toksik dari toksikan dan kemampuan adaptasi rendah yang dimilikinya. Pada hasil analisis dan pengamatan di laboratorium, sebenarnya oksigen yang diberikan lebih dari cukup.
Namun, keberadaan limbah pelumas dapat menimbulkan terhambatnya transfer oksigen ke dalam air dan dapat menimbulkan oligotrofikasi. Selain itu, hal juga ini membuktikan bahwa ikan mas adalah jenis ikan yang rentan terhadap perubahan lingkungan yang ada. Pengujian ini valid karena kematian ikan mas sebesar kurang dari 10% terjadi pada konsentrasi 0%. Yang kedua yaitu uji toksitas akut atau akut toxicity testing. Uji toksitas akut untuk mencari konsentrasi toksikan yang dapat menyebabkan efek kematian pada ikan mas menggunakan konsentrasi toksikan pada berikut itu. Contohnya untuk limbah pelumas pada kisaran konsentrasi toksikan 0%, 52,5%, 55%, 57,5%, 59%, dan 62,5% volume total toksikan. Dan untuk minyak pelumas pada kisaran konsentrasi toksikan 0%, 61%, 63%, 64,5%, dan 67% dan 68,5% volume total toksikan. Untuk mengetahui tingkat toksisitas limbah untuk pelumas dan minyak pelumas pada ikan mas digunakan nilai LC50 berdasarkan hasil uji toksisitas akut selama 96 jam. Data konsentrasi toksikan dan proporsi respon yang akan digunakan pada perhitungan LC50 ini disarikan pada tabel 4 untuk limbah pelumas dan tabel 5 untuk minyak pelumas. Nilai LC suatu toksikan mempunyai hubungan yang berbanding terbalik dengan tingkat toksisitasnya. Artinya semakin besar nilai LC50 maka tingkat toksisitas semakin kecil. Klasifikasikan hasil analisis toksikan equivalent dalam range 10-100% volume toksikan adalah termasuk kategori toksik akut lemah. Dengan demikian, baik limbah pelumas maupun minyak pelumas termasuk akut lemah. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan sifat toksik dari limbah pelumas dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya oleh kemungkinan adanya bahan organik yang resisten terhadap proses biologis, endapan di dasar wadah atau ember yang mengandung sejumlah bahan organik yang kaya akan sulfat tetapi kurang akan nitrat, dapat menstimulasi perkembangan bakteri pengurai sulfat. Bakteri tersebut menghasilkan hidrogen sulfida bersifat toksik dan dapat mengakibatkan kematian populasi ikan. Kemungkinan lain sifat toksik pada limbah pelumas juga dapat disebabkan karena kandungan TSS pada toksikan dengan konsentrasi tertentu. TSS tinggi mempunyai kapasitas yang besar untuk mengasimilasi dan mendeaktifikasi bahan toksik melalui adopsi dari permukaan yang luas. Analisisnya karena adanya perbedaan karakteristik antara kadar TSS yang tinggi pada toksisitas limbah pelumas diduga berasal dari kotoran-kotoran pelumas bekas dan zat pengotornya yang sangat kompleks, terutama dari lemak, minyak, logam, pasir atau tanah, dan sebagainya. Sedangkan TSS pada toksikan minyak pelumas berasal dari hidrokarbon murni, zat adiktif, dan air. Partikel tersuspensi sebanyak 10,4 mg per liter dalam menunjukkan tindak aman untuk ikan. Efek dari kerusakan insang lebih parah karena material tersuspensi dapat menyebabkan iritasi sehingga memudahkan hidrokarbon untuk merusak sel-sel epitel insang. Pada sistem pernafasan ikan, hidrokarbon merusak sel-sel epitelium insang. Pengaruh TSS membuktikan pada toksisitas terdapat ikan salmon dengan TSS sebesar 137-395 mg per liter menyebabkan salmon pindah ke daerah yang airnya lebih jernih. Dengan demikian, pengaruh toksisitas terhadap ikan mas dapat ditunjukkan pula melalui nilai COD dan TSS pada awal penelitian. Walaupun beberapa jenis ikan dapat hidup pada badan air, yang nilai COD dan TSS-nya yang cukup besar. Hal ini dikarenakan ikan-ikan tersebut memiliki kemampuan adaptasi yang cukup tinggi terhadap bahan pencemar. Karakteristik fisik dan kimia dari air yang sangat mempengaruhi kehidupan ikan. Pada pengujian ini, ketersediaan oksigen didukung oleh proses ASI agar DO selama pengujian tidak mengalami gangguan transfer ke dalam air. Namun, ada kalanya nilai DO mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan DO sudah mengalami kejenuhan dan kemungkinan adanya gangguan selama aerasi.
seperti termanfaatkan selang aerasi karena gelembung limbah pelumas maupun padatan tersuspensi di dalam air. Pada konsentrasi limbah pelumas rendah, oksigen tersedia cukup, sedangkan pada konsentrasi tinggi mengalami gangguan. Kandungan bahan organik yang tinggi pada air mengakibatkan terjadinya penurunan pH. Sedangkan metabolisme ikan yang mengalami amoniak akan meningkatkan pH dalam air. Nilai pH total di dalam wadah cenderung stabil oleh karena produksi asam dan basa yang terjadi di dalam air dari aktivitas dan metabolisme ikan maupun kandungan bahan organik toksikan. Pada pH rendah, kandungan oksigen terlarut akan berkurang. Sebagai akibatnya, konsumsi oksigen menurun akibat pernapasan naik dan selera makan akan berkurang. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme organisme. Suatu optimum bagi kehidupan ikan adalah 25-52 derajat Celcius. Pada pengujian ini, suhu toksikan tidak begitu berpengaruh karena pada suhu 26-28 derajat Celcius. Temperatur hidup ikan mas yaitu 25-30 derajat Celcius. Maka dapat dipastikan suhu bukan faktor yang menyebabkan kematian ikan uji pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu hispatologi insang. Berdasarkan uji hispatologi insang yang dilakukan, didapatkan bahwa struktur insang ikan mas yang tercemar oleh limbah pelumas dan minyak pelumas adalah seperti pada gambar 4 dan gambar 8. Insang yang normal memiliki keadaan lamella sekundernya terdiri dari satu lapis sel saja, sedangkan pada keadaan hiperplasia akan terlihat sel-sel yang menumpuk. Walaupun demikian, inti sel masih dapat diamati dengan jelas, sehingga dipastikan penebalan epitel lamella sekunder menunjukkan keadaan hiperplasia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat toksisitas limbah pelumas pada ikan mas adalah tergolong toksik akut lemah. Pada ikan mas LC50 pada 96 jam dengan limbah pelumas adalah 55,92 mg per liter toksikan, dan pada ikan mas dengan minyak pelumas 64,80 mg per liter toksikan. Dengan pemajanan pada variasi konsentrasi yang sama, toksitas limbah pelumas lebih tinggi daripada toksisitas minyak pelumas. Selain itu, efek perubahan struktural tubuh ikan mas akibat adanya limbah tersebut ialah adanya perubahan hispatologi insang, di mana tingkat hiperplasia insang semakin besar akibat semakin besar konsentrasi limbah yang dipaparkan terhadap biota. Itulah tadi presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.